Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore. Majelis kita semua masih bersama dengan Pak Haji Anur di sini membahas seputar lingkungan yang ternyata tidak hanya mengundang peranan dari orang-orang yang dalam hal ini memang merupakan pelaku akan lingkungan itu tadi, tapi juga menjadi tugas bagi kita semua, seluruh umat manusia dan seluruh para orang-orang yang memang dalam hal ini terutama untuk bisa menjaga akan lingkungan itu tadi. Kalau kita bicara mengenai hukuman, sanksi, dosa, atau bahkan mungkin juga bisa dibilang sebagai salah satu hal yang diperingatkan oleh Allah tentunya akan kerusakan alam itu tadi, Pak. Apa yang kemudian juga bisa dijawab dengan hal ini? Ya, dalam agama menyebut fama ya'mal miskala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal miskala dzarratin syarran Syarri. yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun akan ada balasannya, dan begitu juga yang melakukan Keburukan. ketidakbaikan sekecil apapun juga akan ada balasannya. Sejatinya sesungguhnya perbuatan kita di dunia ini merupakan doa diri. Ketika orang banyak melakukan kebaikan, niscaya dia sesungguhnya berdoa dan berharap di kehidupan akhiratnya juga dalam kebaikan. Ketika perbuatannya banyak melakukan ketidakbaikan atau meninggalkan ketidakbaikan dan kesengsaraan kepada yang lain, tentu juga dia menandaskan seakan-akan mendoakan dirinya memperoleh ketidakbaikan di alam akhirat. Artinya dari apa yang dia tanam itulah yang dia tuai begitu. Betul. Kebaikan-kebaikan yang akan dituai, kemudian juga keburukan, begitupun juga dengan kebaikan. Baik, kalau kita bicara mengenai hal yang memang dapat kita lakukan, pasti dimulai dari keluarga. Keluarga, penanaman nilai untuk keluarga dalam mencintai lingkungan, dalam hal karena kan fokus keluarga kadang adalah masa depan yang memang sama sekali mungkin tidak ada hubungannya dengan lingkungan. Sejauh mana sebenarnya peranan keluarga dan pendidikan dalam hal ini untuk membangun sosok kepedulian dalam hal lingkungan itu tadi, Pak? Ya, keluarga tentu memegang peranan penting karena dari keluargalah seseorang itu kemudian melakukan eksistensi keluar. Ketika di keluarganya sudah membiasakan diri untuk cinta kepada alam, cinta kepada lingkungan, niscaya ke depan ketika dia beraktivitas di luar bahkan di kedewasaannya akan tetap mencintai kepada lingkungan. Misalnya dengan mengajari anak itu membuang sampah pada tempatnya, menyingkirkan sampah-sampah yang berserakan, dan bahkan memulainya dengan membiasakan anak untuk mengatur tempat tidurnya. Gitu. Hal-hal kecil yang mungkin dianggap remeh tapi ternyata memberikan dampak untuk menumbuhkan empati kepada lingkungan itu tadi, Pak ya. Nah, kalau bicara mengenai lingkungan tidak lepas juga dari satwa liarnya, Pak. Satwa-satwa yang kemudian juga hari ini kan memang masih ada beberapa yang kemudian juga dilindungi oleh negara, ada juga yang dilepas liarkan, yang kemudian disalahgunakan kadang untuk sekedar konsumsi bahkan untuk bahkan penyiksaan dan lain sebagainya. Apakah juga lingkungan dalam hal ini juga semacam menjadi satu paket bagi mencintai akan seluruh makhluk selain manusia itu tadi, Pak? Ya, sesungguhnya semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki tujuan. Wa ma khalaqta hadza batila. Tidaklah kami ciptakan sesuatu itu dengan sia-sia, sehingga semua makhluk itu memiliki tugas dan peran masing-masing. Dan karena itu hewan-hewan yang kita anggap liar dan berbahaya itu sesungguhnya juga menjalankan tugas sesuai perannya masing-masing. Nah, ketika ada perlakuan yang tidak sepantasnya yang dilakukan oleh kita kepada hewan-hewan itu, tentu akan ada ketidakseimbangan ekosistem. Nah, oleh karena itu menjaga, memelihara, menyayangi semua ciptaan itu merupakan amanah ciptaan yang mesti kita lakukan, tentu dengan proporsi bahwa yang hewan-hewan berbahaya itu janganlah juga didekati dan dijadikan bahan mainan gitu kan. Dan apalagi sampai disiksa begitu, Pak ya? Ya, apalagi sampai disiksa. Sesungguhnya
Ya tadi ketika penyiksaan kepada makhluknya, makhluk Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia mengadu kepada Sang Maha Pemilik. Kenapa? Manusia dengan angkuhnya begitu kan menyiksa ciptaannya yang lain, padahal tidak sedikit pun mereka memberikan ketidakbaikan kepada manusia. Kalau begitulah seharusnya alam memberikan kebaikan, kita pun memperlakukan alam dengan baik. Baik, dan tentunya memang itu sekali lagi perlu adanya kesadaran. Nah, gimana sih Pak cara menumbuhkan kesadaran secara mandiri deh? Karena kalau mungkin keluarga, banyak juga dari kita yang mungkin dalam kondisi di mana keluarga mungkin jauh atau misalkan sudah tiada dan lain sebagainya. Bagaimana caranya untuk kita menumbuhkan rasa kesadaran untuk mencintai akan lingkungan dimulai dari hal kecil? Ya, dalam konteks Islam, kecintaan itu tumbuh dari rasa empati, kasih sayang, dan itu berada pada ta'dib. Dia akan ada tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib. Ta'dib ini bergerak pada dimensi batin, dimensi perasaan. Perasaan itu tergerak mencintai sesuatu ketika dia merasa bahwa yang dicintai itu berharga. Nah, menumbuhkan perasaan bahwa alam ini berharga itu tentu merupakan bagian yang harus dilakukan. Sehingga kalau dirinya merasa lingkungan itu merupakan bagian penting dari kehidupannya, dia akan mencintai lingkungan itu. Tentu sebaliknya, kalau dia menganggap bahwa lingkungan itu hanyalah sebagai objek yang dia bisa manfaatkan, nah tentu dia akan mengambil kemanfaatannya saja, tidak memperhatikan kelestariannya. Baik. Dan tentunya itu sekali lagi perlu adanya mengingat mungkin Pak ya, pengingat dari teman sekitar ataupun juga keluarga selain dari diri sendiri, karena mungkin kesadaran itu sekali lagi atas dasar di mana seseorang mungkin perlu adanya hal yang akan dilakukan secara positif begitu. Lalu apa yang kemudian harus dilakukan bagi mereka yang sudah terlanjur untuk dalam hal ini atau pernah mungkin merusak akan lingkungan itu tadi Pak? Ya, tentu seminimal mungkin berusaha untuk menghentikan itu, memperbaiki apa yang sudah dirusak, dan bahkan dalam agama itu melakukan kebaikan sebagai permohonan ampun kepada Sang Maha Pencipta terhadap apa yang sudah dilakukan. Dan terkait dengan alam dan manusia, tentu upaya untuk membangun kehidupan mereka secara baik, membantu ketika terjadi musibah, kemudian ada rasa solidaritas yang kuat, dan tentunya ketika melihat bahwa dampak lingkungan itu yang karena ketidaklestarian itu membawa bencana yang cukup menyedihkan gitu kan, tentu seseorang akan paham bahwa ini dimulai dari mana. Kalau kemudian dia merasakan ada andilnya di situ, berusahalah untuk sesegeranya menghentikan kegiatan itu dengan melakukan tindakan yang lebih baik. Atau kalau toh dia juga melakukan kegiatan eksploitasi sumber daya alam tetapi memperhatikan pada kelestariannya. Jadi tadi kalau misalnya Reboisasi dan reklamasi itu. Baik, dan tentunya kita akan bahas hal yang kemudian juga dapat kita lakukan dengan cara mendekatkan diri kepada Allah itu tadi Pak ya. Dalam hal ini untuk terus memperbaiki dan mengembalikan dengan apa yang memang sudah diambil itu tadi. Lalu kemudian nanti kita bicara mengenai apa yang harusnya diharapkan oleh sesama dari kita dalam hal ini, biasanya ditumpukan oleh pemerintah saja ataupun pemegang kekuasaan. Lalu sejauh mana peranan dari penguasa ataupun juga pemerintah dalam hal ini untuk menangani akan mencintai lingkungan, terutama menggerakkan generasi muda dalam karirnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.